Suang Xuan. Ibu ini nak. Ibu, Suang Xuan ini ibu. ibu, Suang Xuan. Kamu sudah besar sekali dalam 10 tahun. Sini ibu peluk. ibu aku sangat merindukanmu. Ibu juga kangen kamu. Suang Xuan. Ibu mau pinjam sesuatu yang kecil darimu. Ikut ibu. Suang Xuan. Liu Yu, apa yang kau lakukan? Gu Yuan. Sudah 10 tahun berlalu. Kau masih saja orang miskin yang sama. Menceraikanmu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Jika aku tetap bersamamu, aku tak akan pernah hidup semewah ini. Bagaimana keadaanku? Bukan urusanmu, Nyonya Chen. Gu Yuan, kau menyedihkan sekali. Terlalu malu untuk bertemu denganku. Bagaimana dengan Suang Xuan? Apa kau tidak mau Suang Xuan bertemu ibunya? Selama 10 tahun, kau hanya peduli menjadi Nyonya Chen. Kau tidak pernah menanyakan kabar Suang Xuan. Kau tidak pernah peduli padanya. Apa kau pantas menjadi ibunya? Ayah, ibu membutuhkanku. Seperti dugaanku. Bukan tanpa alasan kau datang ke sini. Katakan saja. Ada apa? Lalu pergi dari sini. Jangan ganggu waktu ayah dan anak kami. Dokter, bagaimana situasinya sekarang? Kondisi Tuan Muda Chen kritis. Ini uremia stadium akhir. Satu-satunya pilihan sekarang adalah transplantasi ginjal. Kalau begitu lakukan. Xiao Yong adalah cucu tertua keluarga Chan. Dan satu-satunya pewaris mereka. Uang bukan masalah. Nyonya Chen, ini bukan masalah uang. Ini karena kurangnya donor ginjal yang cocok. Jika Anda memiliki anak lain, kita bisa coba mencocokkan. Secara umum, ginjal saudara kandung adalah yang paling cocok. Aku punya anak perempuan lagi. Ginjalnya pasti bisa menyelamatkan Xiao Yong. Liu Yu, apa maksudmu? Apa kau tidak mengerti apa itu perjanjian donasi ginjal? Ibu-ibu tidak di sini untuk melihatku sama sekali. Selama 10 tahun terakhir, kau belum pernah melihat Suang Xuan sekalipun. Belum pernah menghubunginya sekalipun. Sekarang kau muncul dan meminta salah satu ginjal Suang Xuan. Kau tidak pantas menjadi ibunya. Xiao Yong menderita urimia. Dia sekarat. Hanya Suang Xuan yang bisa menyelamatkannya. Itu masalahmu. Tidak ada hubungannya dengan Suang Xuan. Xiao Yong dan Suang Xuan sama-sama anakku. Mereka saudara tiri. Sekarang adiknya sedang dalam masalah. Bukankah seharusnya dia sebagai kakak perempuannya turun tangan? Lagi pula itu hanya ginjal, bukan nyawanya. Apa masalahnya? Ini cuma ginjal. Kau membuatnya terdengar begitu mudah. Apa kau tahu konsekuensi kehilangan ginjal? Dokter bilang, itu hanya akan sedikit berpengaruh pada kesehatannya. Tidak boleh begadang, tidak boleh olahraga berat, tidak boleh kerja fisik yang berat. Kau masih punya muka untuk datang ke sini. Suang Xuan bahkan belum 11 tahun. Kau ingin menghancurkan hidupnya demi anakmu. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Memangnya kenapa? Keluarga Chen akan mengurusnya seumur hidup. Apa kau tahu? Kedudukan keluarga Chen, menghidupi Suang Xuan seumur hidup, membiarkannya hidup seperti seorang putri bukanlah apa-apa bagi mereka. Aku juga akan memberimu kompensasi. Ginjal dihargai 300.000 di pasar gelap. Tapi ini, cek sebesar 5 juta. Itu banyak uang untuk sebuah ginjal. Kau mendapat banyak keuntungan. Begitulah caranya berpikir, kenapa berdebat dengan uang? Itu lebih banyak uang daripada yang akan kau hasilkan seumur hidupmu. $5 juta untuk ginjal Suang Xuan. Kau mimpi. Hanya 5 juta. Kau berani sekali. Dengan gajimu yang kecil. Berapa tahun yang kau butuhkan untuk mendapatkan sebanyak itu? Aku mengerti. Kau pikir ini kesempatan sekali seumur hidup. Tapi 5 juta tidak cukup. Itu tidak memuaskan nafsumu. Kartu ini berisi 20 juta. Ini adalah ketulusan terbesar yang bisa kutawarkan padamu. Jangan keterlaluan. Liu Yu, tahukah kau?
Dalam hidup ini, tidak semua orang mata duitan sepertimu. Ada banyak hal yang lebih penting daripada uang. Guiyuan, apa yang kau inginkan agar kau setuju? Aku akan bertanya satu hal padamu. Jika orang yang terbaring di rumah sakit sekarang adalah Xuan, maukah kau membiarkan putra keluarga Chen mendonorkan ginjalnya? Itu tidak mungkin. Xiao Yong adalah cucu tertua dari cabang utama keluarga Chen. Harta keluarga Chen yang luas, pada akhirnya akan diserahkan kepadanya. Dia jauh lebih berharga daripada Xuan. Apakah ini kedudukanku di mata ibu? Liu Hua, aku benar-benar tidak salah menilai dirimu. Kau tidak pernah peduli pada Xuan sejak awal. Tidak masalah Xuan putriku. Jika kau tidak menghargainya, Aku tidak akan membiarkan Xuan menghancurkan hidupnya. Karena alasanmu yang absurd. Guiyuan, adikku mencoba bernegosiasi denganmu Liu pun. demi menghormati hubungan masa lalu. Jangan keterlaluan. Perasaan, jika dia masih punya sedikit perasaan, dia tidak akan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Guiyuan, tahu dirilah. Apa statusmu? Apa status keluarga Chen? Apa kau tidak punya kesadaran diri? Jelaskan lebih detail. Xiaoyong adalah putra sulung sah yang dilahirkan adikku untuk keluarga Chen. Pewaris keluarga Chen ditakdirkan untuk kebesaran. Dan dia hanyalah anak haram yang hina. Bisa mendonorkan ginjalnya untuk menyelamatkan nyawa Xiaoyong adalah kehormatannya. Siapa yang kau sebut bajingan? Tentu saja, bocah kecil ini. Ikut aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Xuan. Berani kau Film was memukulku. translated Xuan and jangan dengarkan narrated gonggongan by anjing liar itu. Nvidia. Kau bukan bajingan. Kau putri kecil ayah. Kau sudah keterlaluan. Kau pikir kau siapa? Beri dia pelajaran, ayo. Berhenti, di siang bolong begini. Kau berani menyerang orang di jalan. Nona cantik, apa kau kenal mereka? Direktur Grup Xinghan Lin Yongwei. Tidak. Aku tak tahan melihatmu menindas mereka seperti ini. Biar ku bilang, aku sudah menelpon polisi. Kusarankan kau segera melepaskan mereka. Guiyuan, hari ini aku akan memberi muka pada nona cantik ini. Dan melepaskanmu, tapi ingat. Ini belum berakhir. Jika kau tidak menandatangani perjanjian donasi ginjal, kau tidak akan punya tempat di Shenzhen. Aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Ayo pergi. Terima kasih. Gencatan senjata 10 tahun berakhir malam ini. Jika kau berani menggunakan taktik licik, aku akan membalikan Shenzhen ini. Siapa yang dibicarakan Direktur Hu? Mengganggu operasional perusahaan. Ya, pecundang itu. Anak buah Direktur Hu ada di sini. Di mana orang-orangmu? Mungkin masih di dalam kandungan. Tunggu apa lagi? Usir dia. Tanpa perintahku, tak ada yang bergerak. Siapa Tuan Bu? Dunia memang sempit. Tuan Gu. Direktur Lin. Kurasa kau salah orang. Ada seorang Gu di sini. Tapi dia bukan siapa-siapa. Yang pantas kau hormati. Pasti Tuan ini. Tuan Liu Yukun. Direktur Lin, kita bertemu lagi. Kebetulan sekali. Lakukan. Dia tidak mau pergi dengan terhormat. Jadi kau bantu dia. Cukup. Hentikan. Yang dipecat adalah kau, Direktur Ho. Direktur Lin. Apa maksudmu? Apa aku kurang jelas? Hu Guangyuan menyalahgunakan kekuasaannya, menipu atasannya, dan secara serius melanggar peraturan perusahaan kami. Efektif segera dia diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur SDM dan dikeluarkan secara permanen dari Xinghan Group. Direktur Lin, Anda tidak bisa memecat saya. Saya berguna bagi perusahaan. Dari saat kau menyalahgunakan kekuasaanmu, kau sudah tak lagi memenuhi syarat untuk tetap di Xinghan Group. Tuan Gu, apakah Anda puas dengan caraku menangani ini? Direktur Lin menanganinya dengan adil. Kejahatan akan dihukum. Saya tidak keberatan. Direktur Lin, tolong pertimbangkan kembali keputusanmu. Tuan Muda Liu, aku sudah mempertimbangkan ini lebih matang darimu. Kembali ke jalan yang benar. Aku sudah memberi Direktur Lin kesempatan. Jangan memaksakan. Apakah kau menginginkan persahabatan grup Liu atau penindasan total dari grup Liu? Apa kau mengancamku?
Direktur Lin, jangan salah paham. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa dalam bisnis, kita harus mempertimbangkan apakah sesuatu itu sepadan. Kau menjadikan grup Liu musuhmu. Untuk semut tak berarti ini. Sangat tidak bijaksana. Direktur Lin, ini urusan pribadi antara Gu Yuan dan kami. Ini tidak ada hubungannya denganmu atau grup Xinhan. Kau tak perlu ikut campur. Selama kau setuju mengusir Gu Yuan dari Xinhan, aku jamin itu akan memberimu keuntungan besar. Kurasa kalian berdua tidak perlu membuang napas lagi. Grup Xinhan adalah entitas komersial independen, bukan anak perusahaan dari grup Liu Anda. Tugas seperti menunjuk personal. Anda sama sekali tidak berhak ikut campur. Benar. Ini urusan internal Xinhan Group. Personel tak berwenang, silakan pergi. Satpam antar mereka keluar. Lin Yowei bilang kau wanita yang kuat. Tapi aku tak menyangka kau sebodoh ini. Apa dia? Apakah dia sepadan denganmu dan grup Liu kami hingga berselisih? Tentu saja dia pantas. Gu Yuan adalah mantan suamiku. Aku paling tahu orang seperti apa dia. Dia hanya seorang salesman kecil. Dia tidak punya pengaruh sebesar itu. Kalian berdua punya hubungan yang tak biasa. Jadi hubungan kalian begitu baik sampai kalian tidur bersama. Jadi ada hubungan ini. Gu Yuan, aku tidak menyangka kau memiliki kemampuan seperti ini. Kau pasti telah melayani Direktur Lin dengan sangat baik. Jangan bicara omong kosong. Aku dan Gu Yuan tak ada apa-apa. Cukup polos untuk tidur di ranjang yang sama. Jangan buang napas untuk orang-orang ini. Berdebat dengan mereka seperti berkubang di lumpur. Semakin Anda berjuang, semakin kotor Anda. Seseorang usir ketiga orang ini. Gu Yuan Yowei, tunggu saja dan lihat Xinhan bangkrut. Aku ingin kau berlutut dan memohon belas kasihan. Aku akan membuat pasangan mesum kalian membayar. Tuan Muda Liu, aku punya cara untuk menghancurkan grup Xinhan. Katakan padaku cepat. Grup Xinhan menandatangani pesanan besar 2 hari yang lalu untuk mengirimkan 300.000 Tiamat Sutra. Jika kau bisa memutus rantai pasokan grup Xinhan, mereka tak akan bisa menyelesaikan pesanan. Dan Lin Yue harus membayar denda yang sangat besar. Bahkan jika dia menjual Xinhan, itu tak akan cukup. Ide bagus. Tapi untuk membuat para pemasok itu berbalik melawannya, hanya mengandalkan keluarga Liu saja tidak cukup. Aku masih butuh bantuanmu, Kang. Aku butuh pengaruh keluarga Chen. Xiao Yong tidak boleh mati. Dia adalah harapanku untuk menjadi ibu pemimpin keluarga Chen. Karena Lin Yowei begitu tak tahu berterima kasih dan bersikeras menghalangi jalan, maka aku akan menghancurkannya. Sebenarnya apa identitasmu? Mengakuisisi 70% saham Xinhan Group. Apa tujuanmu? Direktur Lin, mengapa Anda banyak bertanya? Saya tidak punya niat buruk terhadap grup Xinhan. Saya hanya ingin menjalani kehidupan penjualan biasa saya lagi. Xinhan Group telah sepenuhnya putus hubungan dengan keluarga Liu. Aku pernah dengar tentang Liu Yukun ini. Berpikiran sempit. Direktur Lin, kita bertemu lagi. Ngapain kau di sini? Tentu saja untuk menonton pertunjukan bagusmu. Lin Yowei, kau demi Gu Yuan si cowok cantik itu memecatku dan menyinggung keluarga Liu dan menyinggung keluarga Chen. Apa kau menyesalinya sekarang? Saat aku melihat Direktur Lin, si cantik yang secantik batu giap dan bunga dianiaya, aku sedikit enggan. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kesempatan. Pecat Gu Yuan dan tidur denganku. Dan aku akan menjamin keselamatan Xinhan. Tak tahu malu. Gu Yuan, kau bahkan bukan laki-laki. Apa kau akan terus bersembunyi di balik wanita? Permintaanku sederhana, tanda tangani perjanjiannya, dan biarkan Suam Xuan mendonorkan ginjalnya. Segala sesuatu yang lain bisa dihapuskan. Anda bisa melupakan ide itu. Ginjal Suan bukanlah komoditas, dan tidak akan pernah diperdagangkan. Nasihat yang baik sulit diterima. Sialan. Kalau begitu tunggu saja sampai grup Xinhan bangkrut dan tak punya tempat tujuan. Aku ingin melihat pada saat itu, akankah kau setegar sekarang? Kau terlalu banyak berpikir. Grup Xinhan tidak akan bangkrut. Saya sudah menemukan pemasok sutra baru untuknya.
Guyuan oh Guyuan, kau benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak, hanya mengandalkan penampilanmu. Anak laki-laki cantik yang bergantung pada Lin Yowei. Apa kau pikir kau benar-benar bisa mengendalikan segalanya? Aku mengatakannya terus terang. Jika kau dapat menemukan pemasok baru, aku akan siaran langsung makan tai. Tuan Muda Liu, kau seharusnya tidak begitu absolut. Bagaimana jika Tuan Gu ini benar-benar memiliki kemampuan luar biasa? Aku sangat penasaran. Wakil Presiden Asosiasi Sutra Zhu Qingfang. Tuan Gu, bagaimana kau bisa menemukan pemasok sutra baru? Melalui Asosiasi Sutra Tiongkok. Kau ini apa? Asosiasi Sutra Tiongkok. Bagaimana mungkin mereka bisa bergaul dengan sampah sepertimu? Guyuan, kau benar-benar berani. Tahukah kau apa artinya memamerkan keahlianmu di depan seorang ahli? Ini adalah Wakil Presiden Asosiasi Sutra Tiongkok, Tuan Zhu Qingfang. Kalau begitu aku benar-benar menyesal. Saya tidak menyangka Asosiasi Sutra memiliki seseorang yang berkolusi dengan keluarga Liu dengan cara yang begitu tercela. Jika Anda bertobat sekarang dan memihak Xinghan, aku akan melupakan masa lalu. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Omong kosong. Aku sudah menyebarkan berita. Sekarang semua pedagang sutra di Tiongkok sama sekali tidak akan bekerja sama dengan Xinghan. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku menyesali ini. Direktur Lin, kau punya dua pilihan. Tunduk pada Tuan Muda Liu, atau kau bisa terus bersama si cowok cantik yang bodoh ini dan berjuang sendiri. Direktur Lin, surat pemberhentian Guyuan, aku sudah menyiapkannya untukmu. Tinggal tanda tangan saja. Dan kartu kunci Wakil Presiden Hotel Emperor ini. Aku menginap di sana beberapa hari terakhir ini. Aku sarankan kau segera membuat keputusan. Kalau tidak, jika kau menundanya terlalu lama, meskipun kau memiliki cukup bahan, aku khawatir itu akan terlambat. Presiden Dong, mengapa kau di sini? Jika kau punya sesuatu, katakan saja padaku. Presiden Asosiasi Sutra Dongxing. Terlalu merepotkan bagimu untuk datang jauh-jauh ke sini. Bajingan kau. Jika aku tidak datang, kau akan menghancurkan Asosiasi Sutra. Tuan Gu, Direktur Lin, aku minta maaf karena terlambat. Saya yakin Presiden Dong pasti membawa kabar baik. Tuan Gu, benar. Aku di sini atas nama Asosiasi Sutra Tiongkok dengan grup Xinghan untuk menandatangani perjanjian kerjasama strategis. Berapapun sutra yang dibutuhkan grup Xinghan, grup Tiongkok kami akan menyediakannya. Tuan Gu, tolong lihat. Ini kontraknya, silakan lihat. Zhu Qingfeng, apa yang kau lakukan? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Presiden Dong, apa kau gila? Memutus pasokan Xinghan adalah perintah Tuan Muda Liu. Siapa di belakang Tuan Muda Liu? Kau seharusnya tahu. Itu keluarga Chen. Tuan Su, izinkan saya mengingatkan Anda. Anda adalah Presiden Asosiasi Sutra, bukan budak Liu Yukun. Anda begitu bersemangat untuk mengibarkan bendera Anda. Apa yang Liu Yukun berikan kepada Anda? Berapa banyak keuntungan yang dia janjikan? Apa manfaatnya? Jangan bicara omong kosong. Semua ini untuk asosiasi. Tak berguna. Kau masih ingin memerasku. Apa yang kita lakukan sekarang? Jika grup Xinghan tidak jatuh, Guyuan pasti tidak akan menandatangani perjanjian donasi ginjal. Jangan khawatir, aku masih punya cara. Jika aku tidak menghancurkan Xinghan, aku akan menulis nama keluargaku terbalik. Semua orang seharusnya sudah mendengar tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Grup Xinghan dan grup Liu saya telah benar-benar berselisih. Aku telah memutuskan untuk memobilisasi semua dana yang tersedia untuk menjatuhkan Xinghan dan membuat mereka tidak punya apa-apa. Nyonya Chen, aku ingin bertanya, apakah serangan terhadap harga saham grup Xinghan adalah ide grup Liu atau keluarga Chen? Keluarga Chen tidak akan tinggal diam jika perlu. Dengan kata-kata Nyonya Chen, aku lega. Selama keluarga Chen mendukung kita memperpendek saham Xinghan adalah cara yang pasti untuk menghasilkan uang. Dukungan penuh untuk Tuan Muda Liu. Kita akan menghancurkan grup Xinghan. Tuan Muda Liu, aku tidak punya banyak aset, tapi aku bersedia untuk berkontribusi sedikit untuk operasi ini. Ada 1 juta di kartu ini. Aku akan menggadaikan rumah dan mobilku sepenuhnya. Membangkrutkan diriku dengan pinjaman untuk mendukung ini. Ayo. Mari bersulang untuk kemenangan kita sebelumnya. Bersulang, sorak.
Jadi bagaimana jika Gu Yuan mendapat dukungan Asosiasi Sutra? Bahkan jika seluruh Asosiasi Sutra bersatu, mereka bukan tandingan keluarga Chen. Kali ini aku akan melihat bagaimana kau mati. Tuan, harga saham grup Xinghan baru-baru ini mengalami fluktuasi yang tidak biasa. Kami sangat mencurigai manipulasi pasar dan penjualan pendek. Pasti Liu Yukun lagi. Apakah Anda yakin dapat melindungi harga saham Xinghan? Jangan khawatir Tuan, aset Anda di luar imajinasi orang biasa. Bahkan jika keluarga Chen memasuki pasar dan melakukan penjualan pendek secara habis-habisan itu tidak akan menimbulkan ancaman. Kami akan menyerap dana eksternal apapun yang datang. Bagus. Kalau begitu kau yang akan menangani perdagangannya. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Direktur Lin Liu Yukun ada di sini. Dia secara khusus meminta untuk bertemu denganmu. Ngapain dia ke sini? Usir dia, aku tak mau menemuinya. Liu Yukun datang saat ini. Mungkin berarti dia sudah mulai memperpendek stok Xinghan dan ingin pamer. Dia yang memintanya. Tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Direktur Lin, saya rasa kita harus menemuinya. Biarkan dia masuk. Direktur Lin, kita bertemu lagi. Langsung ke intinya. Lalu pergi. Jangan marah begitu. Aku bawakan hadiah untukmu. Apakah ini untuk menyuruhku pergi? Atau untuk tetap tinggal? Kenapa kau tidak melihatnya dulu? Apa maksudmu? Tidak bisakah kau mengerti, Direktur Lin? Kalau begitu biarkan aku mengajarimu. Harga saham Xinghan sepenuhnya di tangan Tuan Muda Liu. Hanya dengan satu panggilan telepon, harga saham Xinghan akan anjlok. Sobek sedikit, semuanya akan hilang. Dananya sudah siap, dan para pedagang sudah di posisi. Apakah aku akan membuat panggilan ini? Terserah padamu, Direktur Lin. Saya belum pernah melihat perang pasar saham, tapi saya ingin melihatnya. Kalau begitu biarkan orang miskin berpandangan pendek ini belajar sesuatu. Mulai penjualan. Merasakan sakitnya sekarang, Direktur Lin. Salahkan kekasihmu yang cantik. Direktur Lin, untuk apa repot-repot? Gu Yuan itu hanya merepotkanmu. Pria sepertiku adalah takdirmu yang sebenarnya. Kukatakan sekali lagi, pecat Gu Yuan. Habiskan satu malam lagi denganku, dan kita semua akan bahagia. Gu Yuan, aku benar-benar meremehkanmu. Aku ingin tahu berapa lama kau akan bersembunyi di balik rok wanita. Apakah kau benar-benar akan menunggu sampai saham grup Xinghan mencapai titik rendah dan kau terpaksa keluar sebelum kau akhirnya menandatangani perjanjian donasi ginjal itu? Jangan langsung mengambil kesimpulan. Harga saham grup Xinghan mungkin tanpa kalian semua serentan yang kau bayangkan. Sepertinya orang-orang Presiden Lin tidak bisa diam dan mulai mengumpulkan dana untuk mempertahankan harga saham, memaksa menahan tren penurunan. Beberapa detik ini menghabiskan uang sungguhan. Bukankah kau juga mengeluarkan uang sungguhan? Presiden Lin, di saat seperti ini, bagaimana kau bisa begitu naif? Apa salahnya menghabiskan uang? Selama kita menang, kita bisa mendapatkan kembali ratusan atau ribuan kali lipat lebih banyak. Sejujurnya, aku telah menggadaikan semua asetku, hanya menunggu untuk mengikuti Tuan Muda Liu, dan dengan kejam mengeksploitasi grup Xinghan milikmu. Apakah kau begitu yakin bahwa kau bisa menang? Tentu saja. Biar ku katakan yang sebenarnya, berpartisipasi dalam penjualan singkat ini, selain grup Liuku, ada total 34 perusahaan. Dengan kata lain, grup Xinghanmu menghadapi pengepungan seluruh komunitas bisnis Shenzhen. Dan keluarga Chen juga telah menyiapkan dana dalam jumlah besar untuk bermain-main dengan grup Xinghan sampai akhir. Dengan rantai modal yang begitu besar, bagaimana mungkin kita kalah? Keluarga Liu dan Chen dari Shenzhen, kalian mencoba menghancurkan kami. Kau benar. Kami akan menghabisimu. Kali ini, Presiden Lin, kau menyerah saja dan putuskan hubungan sepenuhnya dengannya. Atau tunggu sampai saham grup Xinghan anjlok dan runtuh. Hanya ada dua hasil ini. Tidak ada kemungkinan ketiga.
Aku hanya berharap Presiden Lir, ketika kau tidak punya apa-apa lagi, kau tidak menangis. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Lihat, harga saham sedang naik sekarang. Tidak akan lama lagi, sebelum pasar saham kembali normal. Tarik saham ke garis horizontal. Dana Grup Zinhan. Tidak bisa. Pasti orang-orang asosiasi sutra yang memasuki pasar. Tepat waktu, para orang tua dari asosiasi sutra itu mengandalkan senioritas mereka dan tidak memberiku muka. Kalau begitu akan kuberitahu mereka apa itu rasa sakit. Jangan ragu, masukkan semua dana, uang panas apapun yang berani menyelamatkan harga saham Zinhan. Lahap semuanya. Beberapa orang tidak menyerah sampai mereka mencapai titik rendah. Dana keluarga Chen dapat diinvestasikan sekarang. Kubur grup Zinhan sepenuhnya. Ada apa panik? Gu Yuan ingat. Nasib grup Zinhan hari ini. Semua karena kau. Jika kau menandatangani perjanjian donasi ginjal lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Sudah terlambat. Untuk menyesal sekarang. Bukankah seharusnya kau yang menyesalinya? Waktunya menutup jala. Guyuan kau benar-benar membuatku tertawa. Tutup jaringnya. Dengan apa? Kurva ini hanya perlu sedikit goyangan. Itu ratusan juta arus modal. Jika ada penurunan dan kenaikan besar, itu melibatkan uangku. Apalagi juara penjualan rendahan sepertimu. Bahkan untuk seluruh asosiasi sutra. Itu angka astronomis. Kali ini adalah keluarga Liu, dunia bisnis Yang Cheng, dan keluarga Chen ketiganya memanipulasi pasar secara bersamaan. Kau ingin bergulat dengan mereka, dengan hidupmu yang sedikit. Kau bahkan tidak akan memenuhi syarat di kehidupanmu selanjutnya. Apakah aku memenuhi syarat atau tidak? Bukan aku untuk memutuskan. Guyuan, kenapa aku tidak pernah memperhatikan betapa pandainya kau berpura-pura? Kau pikir kau bisa memanipulasi pasar saham hanya dengan menelepon seperti Tuan Muda Liu? Aku membenci, seolah-olah kau pantas. Apakah Gu Yuan pantas atau tidak masih harus dilihat? Tapi kau Wu Guangyuan, jelas tidak. Seorang direktur SDM yang sempurna. Tapi kau malah jadi anjing seseorang. Hobimu sungguh unik. Direktur Lin Direktur Ho ini, namanya, mengenali situasi dan Siapa yang mengizinkanmu untuk memobilisasi aset keluarga Chen? Pengtau biarkan aku jelaskan. Jelaskan pantatku. Biar ku bilang, masalah ini sudah membuat orang tua itu khawatir. Dia sangat marah sekarang, jika bukan karena fakta bahwa dia sedang menegosiasikan kesepakatan besar dengan konsorsium Qingming yang bisa membuat keluarga Chen melambung, dan dia terlalu sibuk untuk berurusan denganmu sekarang. Kau tahu apa akibatnya? Pengtau ada alasan untuk ini. Kau tak perlu menjelaskan. Bagaimana aku bisa menikahi orang sepertimu? Dasar bodoh berambut panjang dan berpandangan pendek. Aku benar-benar mengalami 8 masa hidup yang sial. Pertunjukan selesai. Kalian bertiga, keluar dari grup Zinhan. Apakah kau akan pergi sendiri? Atau seperti terakhir kali, aku akan meminta satpam mengusir kalian semua. Pergi. Tuan Muda Liu, saya aset saya. Apa yang kau panikkan? Kerugianku tidak kurang dari KRU di INME. Selama keluarga Liu dan keluarga Chen masih ada, cepat atau lambat aku akan mendapatkan semuanya kembali untukmu dengan bunga. Keluarga Chen tampaknya tidak puas dengan masalah ini. Kau terlalu banyak bicara. Xiaoyong adalah cucu tertua keluarga Chen. Selama Xiaoyong ada, posisi adikku di keluarga Chen tak tergoyahkan. Prioritas utama sekarang adalah memaksa Gu Yuan untuk menandatangani dan memberikan ginjal Gu Zhuangxuan kepada Xiaoyong. Tapi, identitas Gu Yuan tampaknya rumit. Aku membenci. Gu Yuan kelas apa sih? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bukankah kau? Kak, apa kau masih berpikir insiden hari ini benar-benar diatur oleh Gu Yuan? Kemungkinan besar di belakang Lin Youwei ada tokoh kuat. Karena kita tidak bisa menggigit grup Zinhan, mari kita tekan Gu Yuan dari tempat lain. Apa kau punya ide lain? Bukankah Gu Zhuangxuan sedang belajar di sekolah dasar Kaiyuan? Kebetulan aku kenal beberapa orang yang mengajar di sana. Aku akan menyuruh mereka bermain dengan Gu Zhuangxuan. Peluk ayah. Gadis yang baik. Sudah larut malam. Dan kau ada sekolah besok. Tidurlah.
Selamat malam, Ayah. Selamat malam. Halo. Halo tuanku. Ini Qiu Chengshan, kepala sekolah dasar Kaiyuan. Besok adalah perayaan ulang tahun ke-30 sekolah dasar Kaiyuan. Kami dengan tulus mengundang Anda tuanku untuk hadir. Baiklah, aku akan ke sana. Guru Gu Xuan Xuan Dongshen. Selamat pagi, Guru. Selamat pagi, Guru. Suang Xuan. Hasil untuk penghargaan siswa teladan telah keluar, dan kau salah satu pemenangnya. Benarkah? Ya. Sertifikatnya ada pada wali kelas. Ingatlah untuk mengambilnya. Aku mengerti. Terima kasih, Guru. Gu Suang Xuan, jangan salahkan gurunya. Salahkan ayahmu. Karena mengusik orang yang salah. Halo Tuan Muda Liu. Jangan khawatir. Kepala Pendidikan Likun. Aku sudah mengurus semuanya. Semuanya sudah siap. Kita hanya butuh waktu yang tepat. Dia hanya gadis kecil. Aku sudah membuat pengaturan. Baiklah, kalau begitu kau sibuk. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Masuk. Halo, wali kelas. Guru menyuruhku datang untuk mengambil sertifikat penghargaanku. Xuan Xuan, kenapa kau terlambat sekali? Gurunya sudah menunggumu sejak lama. Ini sertifikatmu. Selamat atas penerimaannya. Penghargaan 3 siswa teladan. Yang ia besarkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada putriku? Anda ayah Gu Suang Xuan. Anda sampai di sini dengan cepat. Guru Dong, aku butuh penjelasan. Penjelasan. Tentu, putri Anda Gu Suang Xuan mencuri milik Direktur Li, jam tangan senilai 300.000. Buktinya meyakinkan. Kami menangkapnya basah. Aku bukan pencuri. Xuan Xuan. Beritahu ayah. Apakah kau mencuri jam tangan ini? Jam tangan itu hadiah dari Direktur Li. Awalnya, aku tidak menginginkannya. Tapi dia bilang ayah akan menyukainya. Jadi aku menambilnya. Aku tidak mencurinya. Ayah mengerti. Ayah tak akan membiarkan siapapun menganiayamu. Keadilan ini, ayah pasti akan mendapatkannya kembali untukmu. Anda orang tua, jaga bahasamu. Siapa yang menganiaya putrimu? Barang itu ditemukan di tas sekolahnya. Dia pencuri. Guru Dong, masalah ini belum selesai. Kau terus memanggilnya pencuri. Akan kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. Apa yang kau inginkan? Aku peringatkan kau, ini sekolah. Bukan tempat bagimu untuk memamerkan kekuasaanmu. Di mana Direktur Le itu? Panggil dia ke sini. Aku ingin konfrontasi. Sombong sekali. Direktur Li ada di sini. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia memberikannya padaku sebagai hadiah. Pembohong muda seperti itu bahkan tidak berkedip. Jam tangan ini bernilai 300.000. Hanya kau. Kau pantas mendapatkan hadiah sebesar itu. Bagaimana jam tangan itu berakhir di tangan Xuan Xuan? Kau tahu betul. Ini jebakan. Menggunakan taktik seperti itu terhadap seorang gadis muda. Apa kau tak punya hati nurani? Masalahnya adalah, tuanku, Anda bisa makan apapun yang Anda mau. Tetapi Anda tidak bisa bicara omong kosong. Kau bilang itu jebakan. Mana buktinya? Tunjukkan padaku buktinya. Hentikan sekarang. Dan aku masih bisa bersikap lunak padamu. Tenanglah. Gue pikirkan baik-baik. Aku juga mempertimbangkan. Apakah akan mengampuni putrimu yang berharga atau tidak? Masa depannya ada di tanganku. Setelah ini, apakah itu akan ditutupi atau diledakkan? Tergantung pilihanmu. Apa maksudnya menyapu masalah di bawah karpet? Dan apa maksudnya mengungkapkannya? Mengembuskannya. Nah, konsekuensinya akan parah. Itu barang curian senilai 300.000. Mengeluarkannya adalah hukuman paling ringan. Jika Direktur Li menuntut ini, itu cukup untuk mengirim Gu Suang Xuan ke tahanan remaja. Lalu dia akan memiliki catatan kriminal seumur hidup. Menutupinya itu mudah. Tanda tangani perjanjian ini. Dan aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Putrimu dapat terus bersekolah. Kita tidak akan saling mengganggu. Sudah kuduga. Kenapa kau
menargetkan Zuan Xuan tanpa alasan. Jadi untuk hal ini, Liu Yukun, tanganmu terlalu panjang. Karena dia kalian semua melakukan hal gila seperti itu. Apa kau tak takut akan pembalasan? Pembalasan. Sungguh lelucon. Aku wali kelasnya sekarang. Setelah ini, dengan dukungan Tuan Muda Liu, aku yakin aku akan cepat dipromosikan ke pimpinan sekolah. Katakan padaku, di mana pembalasannya? Ketua, perjamuan sudah siap. Kapan Anda akan tiba? Saat ini aku di SD Kaiyuan, di kelas 1 tingkat 3. Anda sudah tiba. Apakah Anda sedang memeriksa sekolah? Tunggu sebentar, saya akan menjemput Anda. Baiklah, baiklah. Jangan buang waktu. 2 pilihan. Tanda tangani atau jangan. Jangan tanda tangani. Apakah kau bersedia melihat putrimu dikeluarkan dan dikirim ke tahanan remaja? Kau bisa coba. Tuanku, saya harus memperingatkan Anda. Jika ini terbongkar, hidup Gu Shuang akan hancur. Di seluruh Shancheng, tidak ada yang akan menerima pencuri. Lalu, tidak akan ada jalan kembali. Aku juga punya peringatan untukmu. Langit sedang mengawasi. Jangan berpikir kau bisa lolos begitu saja. Setelah ini terungkap, tak ada sekolah yang akan menerima kepala pendidikan yang menuduh orang lain secara salah, sepertimu, dan wali kelas yang berkolusi ini dengan orang lain seperti kamu. Guru Dong, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Kau tahu betapa atasan menghargai saya. Jangan lupa, pada perayaan hari jadi siang ini, aku adalah perwakilan staf yang luar biasa. Aku bahkan akan bersulang dengan ketua yang misterius. Ya. Direktur mendapat dukungan Tuan Muda Liu. Dengan dukungan ketua misterius, masa depannya tak terbatas. Direktur, ketika Anda dipromosikan, jangan lupa untuk membawaku bersamamu. Jangan khawatir. Hanya karena hari ini, kita sama-sama bekerja untuk Tuan Muda Liu. Kau juga akan mendapat untung. Adapun dia, karena dia keras kepala, putrinya bisa mengucapkan selamat tinggal pada SD Kaiyuan. Mulai sekarang, Gu Xuan dikeluarkan dari SD Kaiyuan. Direktur Li, kau cukup berkuasa. Aku sudah belajar dari kesalahanku, tapi aku harus memperingatkan MO. Mengeluarkan Xuan itu mudah, tapi mengundangnya kembali itu sulit. Apa kau sedang bermimpi? Undang dia kembali. Apa yang kau? Aku akan menjelaskannya hari ini. Ku bilang, bahkan jika dia kembali, dia tetap harus menandatangani perjanjian itu. Dan dia harus berlutut seharian di depan pintu kantorku. Itu hukumanmu atas sikapmu hari ini. Pernahkah kau memikirkan apa yang akan terjadi jika kepala sekolah misterius itu mengetahui hal ini? Bagaimana dia akan menanganimu? Kau mencoba menakuti siapa? Apa kau mau mengadu ke kepala sekolah? Tantang aku. Mimpi saja. Coba tebak, apakah kepala sekolah akan mempercayaimu atau percaya padaku, dekan siswa yang berpengalaman? Mengapa kepala sekolah mudah percaya? Omong kosong orang luar. Dia pasti akan percaya pada Direktur Li. Hadapi kenyataan. Aku sudah berada di SD Kaiyuan selama bertahun-tahun. Akar saya sudah dalam di sebidang tanah kecil ini. Bahkan 10 dari kalian diikat bersama. Tidak akan cocok denganku. Liu Chengshan, kepala sekolah SD Kaiyuan. Kepala sekolah, mengapa Anda di sini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Kepala sekolah ada di sini untuk inspeksi. Aku akan membawanya ke perjamuan. Kepala sekolah, aku akan pergi bersamamu untuk menyambut kepala sekolah kita yang terhormat. Aku begadang semalaman dan menulis draft. Siap untuk memperkenalkan kampus kita yang indah dan guru serta siswa kita yang paling berprestasi. Aku juga akan pergi. Kudengar. Kepala sekolah yang misterius itu muda dan tampan. Hari ini akhirnya aku bisa menyaksikan keanggunannya secara langsung. Tuan, pernahkah kau berpikir, jika ayah tidak punya identitas kepala sekolah ini, apakah mereka masih akan begitu tunduk? Apakah mereka masih akan memohon padamu untuk kembali ke SD Kaiyuan? Mereka tidak tahu kalau mereka salah. Mereka takut tindakan mereka akan dihukum. Jika kita masih orang biasa,
maka hari ini kita akan tunduk pada pelecehan dan manipulasi mereka. Jika ayah tidak mau kau dikeluarkan, tidak mau kau dikirim ke tahanan remaja, maka kita hanya bisa menelan amarah dan melihat mereka mengirimmu ke meja operasi. Bukankah buku itu mengatakan balas kejahatan dengan kebaikan? Itu salah. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana kau membalas kebaikan? Suan ingat. Kita membalas kejahatan dengan keadilan. Kebaikan dengan kebaikan. Jika kebaikan tidak bisa menumbuhkan taring untuk membela diri, maka itu hanya penghinaan yang tak berdaya. Kepala sekolah Q. Kepala sekolah, perintah Anda. Aku tidak butuh permintaan maaf mereka hari ini. Aku hanya ingin melihat mereka menanggung konsekuensi atas apa yang mereka lakukan hari ini. Sekarang, aku ingin melihat sikap sekolah. Dalam kapasitas saya sebagai kepala sekolah SDK Yuan, saya umumkan bahwa kepala pendidikan Li Kun dan wali kelas 3 kelas 1 Dong Chen telah melanggar etika guru dengan serius. Dan dengan ini dipecat. Ya Tuhan, mengapa aku kehilangan akal sehatku dan terlibat dalam kekacauan ini? SD Kaiwan adalah sekolah terbaik di Shancheng. Sekarang aku dipecat. Di mana aku akan menemukan pekerjaan sebaik ini lagi? Kepala sekolah, apakah menurutmu ini sudah ditangani dengan tepat? Tidak cukup. Yu Yuan, Apalagi yang ingin kau katakan? Kami sudah dipecat. Tidak bisakah kau melupakannya saja? Hari ini, kau bisa demi keuntungan kecil Liu Yukun mencelakai Suan, maka besok kau bisa menggunakan metode yang sama untuk mencelakai siswa lain. Orang seperti kalian berdua tidak pantas menyandang gelar guru. Aku mengerti maksudmu. Efektif segera. Atas nama SDK Yuan, saya akan mengeluarkan proposal publik kepada komunitas pendidikan Shenzhen untuk bersama-sama memasukkan Li Kun dan Dongchen ke daftar hitam dan mengeluarkan mereka sepenuhnya dari sistem pendidikan. Itu lebih baik. Kalian berdua harus mempertimbangkan untuk berganti karir. Yu Yuan, kau ingin menghancurkan kami sepenuhnya. Kalian sendiri yang membuka jalan menuju kehancuran. Ini tidak ada hubungannya denganku. Baiklah. Karena kau tidak memberiku jalan keluar, jangan salahkan aku karena saling menghancurkan. Jangan lupa, jam tangan itu ditemukan di tas sekolah putrimu, digeledah. Dengan begitu banyak mata dan pengawasan kelas. Bahkan jika dia terjun ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa membersihkan dirinya. Itu kau yang menjebaknya. Itu semua cerita sepihakmu. Kau membuat hidupku seperti neraka. Jadi aku akan mengirim putrimu ke tahanan remaja. Tak satu pun dari kita akan anak laki-laki. Ini untuk melanjutkan garis keluarga dan menjaga agar dupa tetap menyala. Berharga seperti emas, tidak seperti putrimu. Dia adalah pemboros uang. Dia merelakan ginjalnya untuk menyelamatkan seseorang. Itu adalah keberuntungannya. Kau menyebut ini keberuntungan. Yaitu keberuntungan. Beri aku muka. Tanda tangani perjanjian ini. Ini baik untuk kita semua. Hal sial apa ini? Beraninya kau mengoceh seperti itu di sini. Ginjal Suan, bukan tempatmu untuk mengkritik. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Kau tahu siapa aku? Pernah dengar tentang Bos Hai? Kaisar bawah tanah Sanchen Lurong Hai. Betul. Bos Liu adalah bawahan Bos Hai yang cakap. Dari Bos Hai? Jadi kupikir kalian semua datang ke sini hari ini. Mungkin belum memberitahu Elrong Ikan. Mengapa kau tidak menelponnya? Jika dia tahu, dia akan mengulitimu hidup-hidup. Masalah sekecil ini tidak perlu. Merepotkan Bos Hai. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tanda tangani perjanjian ini. Pikirkan baik-baik. Kau mau memberiku muka? Denganku, kau tak punya muka. Seperti yang dikatakan Tuan Muda Liu, kau seperti batu di jamban, busuk dan keras. Baiklah. Karena kau tidak mau memberiku muka, maka aku tidak akan sopan. Apa maksudnya ini? Aku sudah berjanji pada Tuan Muda Liu bahwa hari ini aku harus selesaikan ini. Karena kau tak memberiku muka, aku harus bermain keras. Yu Yuan, aku sudah kehilangan kesabaranku. Tidak peduli apapun hari ini, ginjal Gu Xuan harus diserahkan untuk menyelamatkan nyawa Xiaoyong. Liu Yukun, apa kau tahu apa yang kau katakan? Aku sudah menahan diri, karena adikmu dan aku pernah menjadi suami istri. Aku belum menghancurkan Liu Group, tapi jika kau terus memaksa, aku akan membuat Liu Group lenyap tak berbekas. Di saat seperti ini, kau masih beraktif.
Selama nyawa Xiaoyong diselamatkan, itu adalah prestasi besar. Keluarga Chen secara alami akan melindungiku. Jika kau ingin menghancurkan grup Liu, kau harus melewati keluarga Chen terlebih dahulu. Kau cari mati. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Tuan Muda Li, jangan buang napas untuknya. Biarkan aku menghajarnya. Lalu bawa Gu Xuan ke rumah sakit pribadimu dan minta dokter mengangkat salah satu ginjalnya. Bukankah semuanya akan baik-baik saja? Kalau begitu aku akan merepotkan Bos Liu. Kusarankan kau untuk kembali. Berhenti sekarang. Kalau tidak konsekuensinya, bukanlah sesuatu yang dapat kau tanggung. Konsekuensi akan kutunjukkan padamu. Apa itu konsekuensi? Berhenti. Siapa di sana? Saudara Hao. Sepertinya itu Bos Hai. Bos Hai? Raja bawah tanah Sanchen Lurong Hai. Kau orang sibuk Bunda hidup. Apa yang membawamu ke sini? Aku datang untuk menemui orang penting. Orang penting. Di tempat bobrok ini. Tapi apa ada orang penting milik Bos Hai? Di mana orang pentingmu ini? Naga sejati menyembunyikan wujudnya. Pikiran orang besar. Di luar pemahamanmu. Lancang bicara lagi. Dan akan kurobat lidahmu. Maafkan aku Bos Hai. Aku lancang bicara. Bos Hai? Kau membuat Tuan menunggu. Aku takkan bilang aku sudah menunggu lama. Bawahanmu mungkin mengira aku bosan dan menampilkan pertunjukan yang bagus untukku. Aku sangat terhibur. Bajingan, apa yang kau lakukan di belakangku? Bos Hai, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu identitas Tuan Gu ini. Lurong Hai, jika kau terlambat sedikit saja, aku mungkin sudah pingsan. Putriku diserat ke meja operasi dan ginjalnya diambil. Bawahanmu cukup cakap. Liu Hao, apa kau ingin mati? Bos Hai, aku dianiaya. Itu dia. Itu semua dia. Dia yang menyuruhku. Orang Liu ini menginginkan ginjal putri Tuan Gu. Kalau tidak, mana sempat aku bertindak impulsif. Beraninya aku memprovokasi Tuan Gu. Apa-apaan ini? Bagaimana Gu Yuan terlibat dengan Bos Hai? Kau berani menyentuh Tuan? Apa kau pikir aku Lurong Hai tidak ada? Hari ini kau akan belajar pelajaran keras. Seluruh dunia mengira aku Lurong Hai mudah diintimidasi. Tuan Gu Bos Hai, tolong tenang. Aku akan memberi bocah Liu ini pelajaran. Pergi. Kau bajingan. Kau buta. Kau pikir kau main-main dengan siapa? Dan kau menyeretku ke dalam ini. Kau bocah. Tuan Gu, apakah pelajaran ini cukup? Jika tidak, aku akan terus memukulnya. Tuan, keputusanmu. Putriku adalah kelemahanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun melukainya. Siapapun yang berani menyentuhnya tidak akan termaafkan. Tuan, serahkan idiot ini padaku. Aku akan memastikan dia tidak pernah lagi mengancam Tuan kecil. Yu Yuan, kau tidak bisa menyerahkanku kepada Bos Hai. Aku pernah mendengar tentang dia. Dia bukan manusia. Dia iblis. Kau pintar menyadarinya. Aku sudah mengampunimu berkali-kali. Tapi kau terus melewati batas. Yu Yuan, aku dibutakan oleh kegilaan sebelumnya. Aku tidak akan berani lagi. Pikirkan tentang adikku. Lagi pula dia memang memiliki ikatan pernikahan denganmu. Dia melahirkan Zhuang Xuan untukmu. Meskipun tidak ada jasa, masih ada kesulitan. Demi dia, tolong lepaskan aku. Bagaimanapun juga aku masih paman Zhuang Xuan. Kau tidak bisa membuangku ke Bos Hai. Biarkan aku menghilang tanpa jejak. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyerahkanmu pada Lurong Hai. Tapi kau membuat kesalahan. Dan kau harus dihukum. Mulai besok dan seterusnya adalah hari Liu Corporation menjadi debut. Hari kau kehilangan segalanya. Kau juga akan kehilangan segalanya. Apel. Liu Corporation adalah pekerjaan hidupku. Kau tidak bisa menghancurkannya. Tuan menyelamatkan nyawamu kali ini. Sudah menunjukkan keringanan padamu. Artinya, Tuan Gu tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Kau seharusnya bersyukur. Tapi, Keluar. tidak berguna. Kau masih saudara iparku Chen Pertao. Jangan khawatir. Dengan adanya aku, grup Liu tidak akan jatuh. Besok aku akan pergi sendiri dan mengobrol baik-baik dengan orang G itu. Hei kakak ipar, aku harus memperingatkanmu. Gu Yuan itu sangat arogan.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani tidak menghormati keluarga Chen. Gu Yuan, kau memintaku datang hanya untuk bermain dengan Zhuang Xuan. Aku Tuan Xinhan Group. Kau anggap aku apa? Aku bukan di sini untuk jadi pengasuh anak. Aku tahu. Direktur Lin, tolong bantu. Suan-suan kita telah merengek minta seorang kakak perempuan yang cantik untuk bermain dengannya, tapi satu-satunya wanita yang bisa kuandalkan adalah kau. Baiklah, tak ada yang bisa dilakukan denganmu. Kau nakal. Suan-suan, jadilah anak baik. Kembali ke kamarmu dulu. Liu Yupun, kenapa kau di sini lagi? Jika ini tentang Liu Group, tidak perlu bicara lagi. Malam ini grup Liu harus dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi. Yu Yuan, jangan terlalu cepat bicara. Pertama tanyakan identitas orang di sampingku sebelum membuat keputusan. Mungkin sebentar lagi kau akan memohon pada kami untuk tetap di sini. Apapun identitas mereka, keputusanku takkan berubah. Grup Liu harus mati. Tidak ada ruang untuk diskusi. Gu Yuan, begitu lancang. Kau tidak peduli dengan grup Liu. Tapi bagaimana dengan keluarga Chen di belakang mereka? Jangan coba mengintimidasiku. Kau tidak mewakili keluarga Chen. Aku tidak bisa mewakili keluarga Chen, tapi orang di sebelahku bisa. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini suamiku. Putra tertua keluarga Chen di ibu kota kekaisaran. Chen Pengtao. Kau adalah Chen Pengtao. Siapa yang memberimu nyali untuk menyebut diriku seperti itu? Nama Chen Pengtao bukan hakmu untuk digunakan. Ini unjuk kekuatan. Kedatangan Chen Pengtao pertanda buruk. Kakak ipar, silakan duduk. Aku di sini hari ini untuk memberimu peringatan. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kau dan grup Liu sebelumnya. Tapi mulai sekarang, grup Liu berada di bawah perlindunganku Chen Pengtao. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk mengambil tindakan terhadap grup Liu. Tindakan lebih lanjut. Dan bagaimana jika aku tidak mendengarkan? Maka kau akan menjadi musuh keluarga Chen. Apa kau tahu tentang kekuatan keluarga Chen? Keluarga Chen adalah raksasa sejati. Bisnis kami menjangkau seluruh dunia. Dengan satu jari, kami bisa menghancurkan dunia bisnis Yancheng. Aku tahu statusmu berbeda sekarang. Bahwa kau bukan sampah seperti yang kupikirkan dulu. Tapi kau dibandingkan dengan keluarga Chen, kau masih belum sebanding. Gu Yuan, Aku mendukungmu. Apa yang kau takutkan? Tuan Muda Liu. Kau begitu percaya diri barusan. Kenapa kau jadi pengecut sekarang? Terlalu takut untuk menjawab telepon. Jawab. Aktifkan pengeras suara. Tuan Muda Liu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Jika ada sesuatu, katakan saja. Seluruh Departemen Keuangan memberontak. Mereka telah menyerahkan bukti detail kepada otoritas pengatur. Grup kita dicurigai melakukan penggelapan pajak, memasukkan laporan keuangan penipuan asuransi, dan penggalangan dana ilegal di antara tuduhan lainnya. Semua aset kita dibekukan. Dan apa cepatlah? Kau adalah perwakilan hukum perusahaan. Kau memikul tanggung jawab langsung. Tak lama lagi, sebelum kau dipenjara, kusarankan kau memanfaatkan waktumu sebaik-baiknya dan menikmati makanan enak, Tuan Muda Liu. Ini adalah rencana Gu Yuan. Memang mudah untuk dikalahkan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Liu, berita burukmu ini membawa beban yang lebih berat daripada seluruh keranjangku digabungkan. Sudah kubilang, aku akan membangkrutkan grup Liu milikmu dan meninggalkanmu Liu pun tanpa apa-apa. Keluarga Chen tidak bisa menghentikannya. Kakak ipar selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara. Menjauhlah dariku. Dasar sampah tak berguna. Pengtao, pikirkan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan siapapun masuk penjara seperti ini. Itu sudah terjadi. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa tinggal diam saja, tidak melakukan apa-apa. Grup Liu tamat. Yang bisa kulakukan sekarang adalah menambahkan bahan bakar ke api. Membuat grup Xinhan binasa bersama grup Liu. Yu Yuan, kau keterlaluan. Awalnya aku hanya ingin memberimu pelajaran kecil. Hukuman kecil sebagai pencegah besar. Tapi sekarang, aku rasa tidak perlu untuk bersikap begitu murah hati. Tuan Muda Qing, jangan ragu. Berikan semua yang kau punya. Biarkan aku menyaksikan batas kemampuan keluarga Chen. Baiklah. Ingat apa yang kau katakan. Kau akan menyesali ini.
Gu Yuan bertekad untuk melawan keluarga Chen sampai akhir. Halo. Tingkatkan tekanannya. Bagaimanapun caranya. Bangkrutkan grup Xinhan untukku. Gu Yuan, kau mati. Aku sudah menikah dengannya selama 10 tahun. Dan aku belum pernah melihat dia semarah ini. Aku menunggu. Pembalasan datang dengan cepat. Lin Yowei, jawab teleponnya. Aktifkan loudspeaker. Aku tak sabar untuk mendengar berita kebangkrutan grup Xinhan. Kukatakan. Melawan kekuatan absolut keluarga Chen. Grup Xinhan. Tidak lebih dari seekor semut. Tidak apa-apa, angkat saja. Mungkin kabar baik. Gu Yuan. Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai kau mencapai titik terendah. Apa yang ditunggu? Terlalu takut untuk menjawab ya? Akan kulakukan. Kau. Percayalah padaku. Halo Direktur Lin. Sebuah keajaiban. Xinhan Group kita terselamatkan. Halo, Direktur Lin. Apakah Anda sedang menelepon? Aku mendengarkan. Apa yang terjadi? Bagaimana tepatnya grup Xinhan kita diselamatkan? Dana misterius memasuki pasar, dan dengan cepat membeli semua piyama yang dijual murah. Mereka dengan paksa menstabilkan pasar. Bagaimana dengan opini publik online? Semua komentar negatif telah menghilang. Ulasan positif meningkat pesat. Mereka bahkan memicu kegilaan belanja. Bagaimana dengan pengembalian dana pelanggan? Sebagian besar pelanggan telah menarik permintaan pengembalian mereka, dan memesan yang baru. Performa keseluruhan 3 kali lebih tinggi dari kemarin. Grup kita tidak hanya hidup. Ini berkembang lebih dari sebelumnya. Tuan Muda Chen, sanksimu benar-benar ampuh. Sedikit lagi kekuatan. Dan grup Xinhan akan langsung masuk ke Fortune 500. Jika ini adalah sanksi Tuan Muda Chen, maka biarkan sanksi datang lebih keras. Pengkau, ada apa? Pelayan Chen. Tuan Muda Chen. Apa yang kau lakukan? Grup Xinhan adalah mitra penting asosiasi sutra kami. Mengingat kau dan Yu adalah teman sekelas. Ketika aku bertemu Presiden Lin dari Xinhan, aku pasti akan memberikan kata-kata yang baik untukmu. Tidak perlu. Aku lebih mengenal Presiden Lin daripada kau. Dia terkadang bahkan membantuku mengasuh anak. Ku bilang Gu Yuan. Sudah beberapa tahun, bagaimana kau bisa menjadi begitu tak tahu malu? Presiden Lin dari Xinhan Group adalah seseorang dengan status tinggi. Bagaimana dia bisa merendahkan dirinya untuk mengasuhmu? Gu Yuan beberapa lelucon boleh saja, tapi beberapa lelucon tidak. Presiden Lin bukanlah seseorang yang bisa kau jadikan lelucon. Sekarang, tampar dirimu sendiri dengan keras, lalu tarik kembali apa yang baru saja kau katakan kepadaku. Gu Yuan kusarankan kau untuk tidak menyinggung Xiaoyun. Ada perbedaan status yang sangat besar di antara kalian berdua. Xiaoyun dapat dengan mudah menghancurkanmu. Aku tak sabar menunggunya. Sebaiknya kau jangan menguji kesabaranku. Menghina Presiden Lin adalah pelanggaran serius. Jika bukan karena aku, bagaimana mungkin Xiaoyun bisa memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Jangan memaksakan keberuntunganmu. Apakah perlu seagresif ini? Direktur Lin bahkan tidak peduli. Kau, orang luar yang tidak ada hubungannya dengan ini, mengkhawatirkan Direktur Lin. Kau bukan Direktur Lin. Bagaimana kau tahu Direktur Lin tidak peduli? Seperti Direktur Lin wanita bisnis yang cerdas dan cakap, paling memandang rendah mereka yang hanya berangan-angan dan berhayal pecundang di tempat kerja. Aku Lin Yowei. Kau Lin Yowei. Tepat. Jika kau Direktur Lin, aku akan menjadi ibu Direktur Lin. Tidak heran mereka bergaul bersama. Sungguh, pasangan yang cocok sepasang idiot. Xiaoyun, jangan buang waktumu dengan mereka. Ayo cari ketua dong. Kalian berdua tunggu saja untuk didapat dari Xinhan. Ketua, ada apa? Saya melaporkan. Seseorang yang memfitnah Presiden Lin dari grup Xinhan. Siapa yang berani? Salah satu dari mereka berbicara tidak sopan dan memfitnah Presiden Lin. Dan yang lainnya bahkan berani langsung menyamar sebagai Presiden Lin. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka lolos. Benar, mereka harus dihukum berat. Ketua Dong, kita bertemu lagi. Akulah yang berbicara tidak sopan dan memfitnah Presiden Lin. Akulah yang menyamar sebagai Presiden Lin. Dan aku si pembohong kecil. Aku sangat menyesal melanggar reputasi Presiden Lin. Aku siap menerima hukuman dari Ketua Dong. Bukankah kau bilang Presiden Lin membantumu mengurus anakmu?
Kenapa berhenti berpura-pura teruskan? Sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang. Kalian berdua idiot tak berotak. Sudah cukup. Kenapa kau memukulku? Kau harus memukul bajingan yang memfitnah Presiden Lin ini, dan penipu wanita yang menyamar sebagai Presiden Lin ini. Bagaimana aku bisa membesarkan idiot yang tidak mengerti apa-apa? Ini Presiden Lin dari grup Xinhan. Yang asli. Ini Tuan Gu yang memiliki 70% saham grup Xinhan. Sebenarnya grup Xinhan bos di balik layar Tuan Gu. Dia bos di balik Xinhan. Bagaimana ini mungkin? Zheng Yue jalan kau menghancurkanku. Apa yang kalian lakukan di sana? Minta maaf kepada Tuan Gu dan Presiden Lir. Tuan Gu ini semua salah wanita bodoh ini. Tong Xiaoyun, kenapa kau menyalahkan semuanya padaku? Itu karena Tuan Gu menolakmu, sehingga kau menyimpan dendam, dan memakan aku untuk menekan Tuan Gu, untuk melampiaskan amarahmu. Aku membenci. Kau pikir kau begitu mulia? Kau hanya ingin menginjak Tuan Gu untuk membuktikan pesona maskulinmu sendiri. Kencing dan lihat dirimu sendiri. Kau tidak punya pesona maskulin sama sekali. Diam! Kau berani memukulku. Kau pikir aku vegetarian? Cukup. Aku tidak tertarik melihat kalian para anjing berkelahi satu sama lain. Menyinggung Tuan Gu, keduanya bersalah. Tuan Gu, jika Anda telah memberikan instruksi apapun, kau bilang aku tak boleh menunjukkan belas kasihan. Bukankah mereka memandang rendah staf penjualan akar rumput? Kalau begitu copot jabatan mereka, buat mereka melakukan pekerjaan yang paling mereka benci. Selama 10 tahun pertama, sampai mereka bisa sepertiku. Biarkan mereka bicara setelah mereka mendapatkan gelar penjualan teratas. Aku mengerti. Apa yang masih kau lakukan di sana? Keluar. Luar biasa, sungguh luar biasa. Gu Yuan, kau punya wewenang yang cukup besar ya. Liu Yuhua, Apa kau merasa aneh melihatku? tidak terlalu terkejut. Hanya saja aku hanya melihatmu. Aku tidak melihat antekmu itu. Liu Yu pun. Aku tidak terlalu terbiasa. Kau berani mengatakan itu? Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin Xiao pun berakhir di penjara? Itu salahnya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Bukannya aku menodongkan pisau ke tenggorokannya dan membuatnya menghindari pajak. Gu Yuan, Ibu Liu Yuhua Kilimei. kau begitu kejam. Lagi pula, Yukun juga mantan iparmu. Bagaimana kau bisa begitu tega? Kau harus jelas. Dialah yang pertama kali menyentuh Xuan Xuan. Pada gadis kecil. Fitnah dan penculikan. Depravasi moral. Tidak ada batasan. Menunjukkan belas kasihan kepada binatang buas seperti itu. Gu Xuan ini, Gu Xuan itu. Gadis sialan itu, bukankah dia berdiri tepat di depanmu dengan baik-baik saja? Dia tidak menderita kerugian apapun. Bagaimana kau bisa menyalahkan semuanya pada Yukun? Pahami baiklah. Alasan Xuan tidak terluka karena Gu Yuan melindunginya dengan baik. Dari mana asal perempuan liar ini? Ini urusan keluarga Liu kami, bukan tempatmu untuk ikut campur. Jika kau berani melakukan hal seperti itu, perbuatan kotor yang tidak bermoral, jangan takut orang lain membicarakannya. Jika momok sepertimu mati, kualitas masyarakat akan meningkat selama 100 tahun. Kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Kau berani menyentuhnya, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Aku serius. Ibu, jangan banyak bicara dengan mereka. Kalian berdua keluar. Kalian tidak diterima di sini. Ini adalah Hotel Grand Hongye. Jika bukan karena keluargamu Liu, kenapa aku harus pergi? Karena aku nona muda keluarga Chen. Karena perjamuan ini diselenggarakan oleh konsorsium Qingming dan diselenggarakan bersama oleh keluarga Chen. Kau dengar itu? Hari ini Hotel Grand Hongye adalah tempat menantu kesayanganku. Kita yang berkuasa di sini. Kalian berdua keluar sendiri. Apa perlu kupanggil seseorang untuk mengusir kalian semua? Nyonya Chen, hari ini adalah perjamuan ulang tahun putri kecil misterius. Kedamaian selalu merupakan kebijakan terbaik. Presiden Dong, berhentilah berpura-pura jadi orang baik. Urusan antara keluarga Chen dan asosiasi sutra akan kuselesaikan denganmu nanti. Aku tak punya waktu untukmu hari ini. Sekarang, aku hanya ingin Gu Yuan dan Lin Yue, kedua anjing ini, menghilang dari pandanganku. Kau pikir kau siapa? Kata-kata putriku adalah kata-kata keluarga Chen. Bukan tempatmu untuk mengkritik. Nyonya Chen, aku hanya ingin mengingatkan Anda bahwa setiap orang yang hadir hari ini
adalah tamu dari putri kecil misterius itu. Tuan Gu juga. Tamu. Gu Yuan tak pantas disebut tamu. Siapa yang menjadi tamu, dan siapa yang bukan? Bukan urusan Nyonya Chen. Presiden dong, jangan lupa. Tuan rumah bersama acara ini adalah keluarga Chen kami. Semua undangan. Kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Mereka berdua tidak ada dalam daftar undangan. Menyelinap masuk pesta tak menjadikanmu tamu. Baiklah Gu Yuan. Jadi kau menyelinap masuk. Numpang makan tanpa malu. Kami datang dengan cara yang sah. Adil dan jujur ya. Kalau begitu tunjukkan pada semua orang undanganmu. Ya, tunjukkan pada semua orang. Aku tidak punya undangan. Tidak bisa berpura-pura lagi kan? Jika aku jati kau, aku akan sangat malu. The Aku film was tidak tahu harus berbuat translated apa. and narrated Tak ada by undangan. Media. Dilarang masuk dan susah payah memuaskan Chan Peng Tao di ranjang. Ngapain masih berdiri di situ? Ikut aku. Sudah waktunya. Mereka seharusnya berlari ke sini. Memohon Xuan untuk kembali. Gu Yuan, apakah kau begitu yakin? Apakah kau yakin mereka akan menyerah? Itulah keluarga Qin dari Dijing. Bagi keluarga sekuat itu, harga diri adalah segalanya. Selama keuntungannya cukup besar, harga diri menjadi tidak berharga. Demi bekerja sama dengan konsorsium Qingming, keluarga Chen harus menelan harga diri mereka dan menerima konsekuensinya. Tuan Gu mohon maafkan aku. Aku terlambat. Atas nama konsorsium Qingming, aku mohon maaf atas ketidakadilan yang kau dan putri kecil derita. Aku menyampaikan permintaan maaf terdalamku. Tuan Gu, atas nama keluarga Dijing Chen, aku meminta maaf kepadamu. Kalian biasanya lancang sekali. Tapi sekarang kalian semua bisu. Mohon maafkan kami Tuan Gu. Tuan Gu, tolong tenanglah. Semua kesalahan ada pada keluarga Chen saya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Merayakan ulang tahun putri kecil adalah yang paling penting. Kita tidak bisa menunda perayaan. Kami dengan hormat meminta Tuan Gu agar Anda dan putri kecil menuju ke ruang perjamuan. Kami dengan hormat mengundang Tuan Gu dan putri kecil ke ruang perjamuan. Sudah kubilang. Jika kau membuatku meninggalkan perjamuan ini, jangan harap aku akan kembali. Apa Tuan Besar Chen pikir beberapa kata bisa menyelesaikan semuanya? Bukankah itu terlalu mudah? Tuan Gu benar. Masalah ini tidak bisa begitu saja diabaikan. Kalian semua berlutut, bersujud dan mohon pengampunan Tuan Gu. Dan kalian berdua. Saya buta karena telah menyinggung Tuan Gu. Saya telah menyinggung Tuan Gu. Saya telah menyinggung putri kecil. Tolong hukum saya Tuan Gu. Tuan muda Chen, suaramu sangat pelan. Aku tidak bisa mendengar ketulusan apapun. Saya buta karena telah menyinggung Tuan Gu. Saya telah menyinggung Tuan Gu. Saya telah menyinggung putri kecil. Tolong hukum saya Tuan Gu. Tuan Gu, saya serahkan anak durhaka ini kepada Anda untuk diurus. The Keluarga film Chen was tidak akan translated keberatan. and Aku tidak tertarik narrated by menghukum orang bodoh. Media. Jika Tuan Gu tidak akan menghukumnya, saya yang akan melakukannya. Atas nama keluarga Chen saya umumkan bahwa efektif mulai saat ini, Chen Peng Tao dicabut hak warisnya. Semua asetnya akan disita dan dialihkan ke Tuan Gu sebagai tanda permintaan maaf yang tulus dari keluarga Chen. Itu tidak cukup. Saya tahu konflik antara keluarga Chen dan Tuan Gu. Jelas karena perempuan bodoh itu Liu Yuwa. Efektif mulai saat ini, Liu Yuwa dikeluarkan dari keluarga Chen. Keluarga Chen tidak lagi mengakuinya sebagai menantu, dan kami tidak lagi mengakui keluarga Liu sebagai keluarga besar. Itu masih belum cukup. Tolong Tuan Gu beritahu kami apa yang Anda butuhkan. Masalah hari ini, haruskah keluarga Chen membayar? Agar Anda memaafkan kami. Kembalilah ke perjamuan bersama putri kecil. Sangat sederhana. Di perjamuan ini, semua orang yang terkait dengan keluarga Chen harus keluar. Di perjamuan ini, aku atau keluarga Chen? Keluarga Chen atau aku? Apa yang Anda katakan Tuan Gu? Melihat keluarga Chen membuatku muak. Aku tidak ingin melihat mereka lagi, agar tidak memengaruhi suasana hatiku yang baik.
Tuan Gu, untuk perjamuan ini, keluarga Chen kami telah berusaha keras. Untuk kesalahpahaman kecil, Anda ingin sepenuhnya mengusir kami. Ini tidak pantas, kan? Tekadku sudah bulat. Di perjamuan hari ini, keluarga Chen dan aku tidak bisa bersama. Saya ingin tahu, apakah ini sikap pribadi Tuan Gu? Atau sikap seluruh konsorsium Qingming? Konsorsium Qingming saya mengikuti arahan Tuan Gu. Lalu bagaimana dengan keluarga Chen saya? Dari anjing liar di sini. Aku peringatkan kalian berhentilah mengganggu kami. Kau pikir kau bisa menyingkirkanku semudah itu? Mimpi. Kau tak mau menikah lagi denganku. Baiklah. Beri aku 10 miliar sebagai kompensasi atas penderitaan batinku. Kita berpisah. Tak saling berhutang lagi. Apa katamu? Kau tak mau menikah lagi denganku, baiklah. Beri aku 10 miliar sebagai kompensasi atas tekanan emosional saya. Lalu kita akan benar-benar selesai. Kukira aku mengenalmu. Tapi ketidakmaluanmu terus mengejutkanku. Liu Yuhua, berhentilah bersikap tidak masuk akal. Tuntutan yang tidak masuk akal. Apa kau tahu berapa 10 miliar itu? Aku meminta uang padanya. Bukan kamu. Bukan urusanmu. Untuk menyuruhku. Ku bilang 10 miliar. Tidak kurang sepeser pun. Tidak 10 miliar sama sekali tidak boleh. Kau meminta terlalu sedikit. Tunggu saja. Kau yang masih muda saat mulai berkencan dengannya. Kompensasi atas hilangnya masa mudamu harus dihitungkan. Hadiah karena telah melahirkan Suang Xuan untuknya. Ini juga harus dihitungkan. Sekarang dia sangat kaya. Saat dia menikahimu dulu, dia hanya memberimu mahar 660 ribu. Ini perlu diganti juga. Kita perlu memperjelas semua akun ini. Semua biaya tambahan ini dijumlahkan. Harus setidaknya 100 miliar. Menyerahlah ya. Aku tidak akan memberimu sepeser pun dari uang ini. Itu bukan urusanmu. Aku dan putriku akan mengganggumu. Bukankah kau di grup Xinyan? Kita akan pergi ke grup Xinyan dan membuat keributan di gerbang utama, mengungkap perselingkuhanmu dengan wanita jalan ini. Aku hanya akan melihat siapa yang akan malu nanti. Benar-benar tidak tahu malu. Soal ketidakmaluan, tidak ada yang bisa menandingi kalian berdua. Kalau tidak tahu jangan bicara omong kosong. Cepat bayar. Aku paling benci berurusan dengan bajingan, tapi sungguh kebetulan. Aku kenal beberapa orang yang ahli menjadi bajingan. Tuan Su memanggil Lu Ronghai. Lu Ronghai, Kaisar bawah tanah Shanjeng. Bos Hai. Mami. Bos Hai adalah bawahannya. Sebaiknya kau tahu Lu Ronghai. Kalau begitu kupikir kau harus mengerti metodenya sebelum dia terlibat. Keluar dari sini. Mami, keluarga Chen sudah hancur. Kita tidak mampu menyinggung Bos Hai. Jangan panggil Bos Hai. Aku tidak mau uang ini lagi. Ayo pergi. Memang butuh penjahat untuk menghadapi penjahat lainnya. Kita akhirnya menyingkirkan orang-orang tak tahu malu ini. Ayo cepat ganti rugi ulang tahun Suang Xuan. Silakan. Ayo pergi. Semuanya. Kita berkumpul di sini hari ini untuk merayakan ulang tahun putri kecil kita yang berharga. Selamat ulang tahun putri kecil. Semoga putri kecil sehat selalu. Kue datang. Putri kecil tiup lilinnya dan buat permintaan. Ayah tahu apa yang aku harapkan. Gadis bodoh itu rahasiamu. Kau harus menyimpannya di dalam hatimu. Kalau tidak, jika kau The mengatakannya film dengan was lantang, itu translated tidak akan and menjadi kenyataan. narrated by Aku harap N ayah Media. dan Bibi Lin akan selalu bahagia bersama. Lihat ini. Suang Xuan apa ini? Nona Lin terkasih. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Suang Xuan. Jangan konyol. Kata-kata ini tidak untuk diucapkan dengan enteng. Ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan enteng. Nona Lin yang terhormat. Maukah kau menikah denganku? Entah muda atau sulit. Kaya atau miskin.
sakit maupun sehat, muda atau tua. Kita akan menghadapi badai bersama. Kita akan berbagi suka dan duka. Aku mau.